Bayangkan jika kerajaan besar yang pernah berjaya selama berabad-abad harus perlahan runtuh karena konflik internal dan tekanan eksternal, itulah yang dialami Majapahit dalam riwayat panjang pertempurannya melawan Kesultanan Demak. Selama ini banyak yang mengira bahwa perang antara Majapahit dan Demak hanya terjadi satu kali, yakni pada tahun 1478 M, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Sudarmawisuta, dan dianggap sebagai akhir dari kejayaan Majapahit. Namun, seiring ditemukannya prasasti Petak dan prasasti Jiu, diketahui bahwa yang menjatuhkan Brawijaya bukan Demak, melainkan Giriwardana Diyarana Wijaya, yang kemudian memindahkan pusat pemerintahan Majapahit ke Kediri. Sementara itu, menurut kronik Cina dan catatan Portugis, perang Majapahit dan Demak terjadi lebih dari satu kali. Pada tahun 1517 Masehi, Demak yang dipimpin Jimbun atau Raden Patah menyerang Majapahit karena Pak Butala, penguasa Majapahit, menjalin kerjasama dengan Portugis dari Malaka. Penyerangan ini membuat Majapahit kalah, namun Pak Butala diampuni karena istrinya adalah adik Raden Patah. Dalam catatan Portugis, juga disebutkan bahwa Majapahit sempat menyerang Giri Kedaton, Sekutu Demak, namun gagal, dan salah satu panglimanya, Matalim Jagalapati, malah memeluk Islam. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, Demak dipimpin oleh Pati Urus hingga 1521, lalu dilanjutkan oleh Sultan Trenggono. Pada masa Trenggono inilah terjadi perebutan tahta antara dirinya dan Raden Kikin, yang membuat stabilitas Demak terguncang. Pak Butala pun memanfaatkan situasi ini untuk kembali bersekutu dengan Portugis dan mencoba mengembalikan kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1524 M, Majapahit dan Demak kembali berperang. Pasukan Majapahit dipimpin oleh Raden Kusen atau Huasim, sedangkan pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Mundung. Dalam pertempuran itu, Sunan Mundung gugur. Namun, perlawanan belum berakhir. Pada tahun 1527 M, terjadi pertempuran terakhir yang menjadi akhir dari riwayat Majapahit. Kali ini, pasukan Demak dipimpin oleh Sunan Kudus, yang juga menantu Raden Kusen. Majapahit dikalahkan, dan Raden Kusen ditawan dengan penuh hormat. Dalam kronik Cina, disebutkan bahwa perang ini dipimpin oleh putra Sultan Trenggono, yakni Tohabo atau Raden Mukmin. Raja Majapahit terakhir, Pak Butala atau Diyarana Wijaya, wafat pada tahun yang sama, sebelum pasukan Demak merebut istana. Kekalahan ini menandai berakhirnya kerajaan Majapahit untuk selama-lamanya. Banyak penduduk Majapahit yang setia melarikan diri kembali, sebagian lagi ke Jawa Tengah dan Pasundan, menolak tunduk kepada kekuasaan Demak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kejatuhan sebuah kerajaan besar bukan hanya disebabkan oleh kekuatan luar, tapi juga oleh perpecahan internal, perebutan kekuasaan, dan kesalahan memilih sekutu. Dan meski Demak menang, sejarah mencatat bahwa akhir Majapahit bukanlah hasil dari satu pertempuran tunggal, melainkan rangkaian konflik panjang selama puluhan tahun yang mengubah wajah Nusantara selamanya.